Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Ade. Kali ini bikin konten lagi guys. Channel Mas Ade itu jarang bikin konten ya. Kadang-kadang konten tentang properti, jual beli tanah, jual beli rumah, ataupun konten-konten tentang pohon bonsai. Ya namanya juga Mas Ade ya. Mas Ade itu kontennya nggak konsisten seperti orangnya. Tidak lah guys, ini hanya bercanda-bercanda saja. Nah, kali ini mau bikin konten apa ya? Tapi sebelum bikin konten, jangan lupa like dan subscribe-nya, komentarnya. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah bikin channel Mas Ade berkembang. Nah, mungkin channelnya dulu subscribe-nya sedikit, sekarang channelnya jadi banyak. Mungkin anda yang sudah subscribe ya terima kasih, matur nuwun. Yang belum subscribe ya silahkan subscribe. Yang istilahnya suka dengan channel ini ya silahkan ya guys, karena kontennya di channel Mas Ade itu campuran. Kali ini bikin konten nih guys. Di Indonesia itu sebentar lagi kan mau ada pemilu nih, pemilu tahun 2024. Nah ini guys, ini bikin kontennya rada berbeda. Tapi tidak apa-apa, namanya bikin konten ya bebas ya guys. Yang penting kita apa adanya, kontennya seperti itu. Dan buat teman-teman, sebelum saya bikin lanjut ngomongnya tentang konten ini, karena konten ini agak menyangkut sedikit politik ya guys. Jadi tahun 2024 nanti ini mau ada acara pilihan presiden, pilihan calon wakil presiden, ataupun pilihan caleg-caleg legislatif, para anggota dewan, DPR, DPRI, ya pokoknya begitulah. Nah buat para teman-teman subscribe yang menonton channel ini terus tiba-tiba tidak sependapat, kan beda ya guys, istilahnya wah, saya pilihannya ini, saya pentingnya ini, itu silahkan ya guys. Di channel Mas Ade itu bebas. Maksudnya kali ini bikin kontennya ya agak menjurus politik nih. Tapi tidak apa-apa, silahkan ya guys. Anda silahkan like, subscribe, komentar, ataupun Anda tidak setuju dengan pendapat saya ya tidak apa-apa. Namanya juga konten YouTube. Mungkin istilahnya ini agak ngomongnya agak gimana lah gitulah, agak menyerempet kayak gitu. Hari ini bikin konten partai yang mendukung yang mendukung pro rakyat, maksudnya yang membela rakyat itu partai apa nih? Jujur ya guys, di channel Mas Ade itu saya bukan orang bayaran, saya bukan orang suruhan. Saya juga bukan hanya netizen aja sebagai pendapat seorang warga Indonesia. Nah, jadi partai politik itu penting ya di Indonesia itu. Sebagus-bagusnya Anda, sehebat-hebatnya Anda, mungkin Anda pinter, kaya ataupun gimana, tapi Anda tidak ada partai politik yang mengusung, tetap tidak bisa ya guys untuk jadi orang hebat. Mungkin jadi anggota dewan, tetap harus ada partai. Memang undang-undangnya seperti itu. Mungkin Anda pengen jadi presiden, mungkin jadi anggota dewan tetap harus ada partai. Nah, kita bicara tentang partai yang pro sama rakyat itu partai apa nih? Ini maaf sekali lagi tentang bicara partai saya jujur ya, udah saya berkali tadi ngomong, saya bukan orang suruhan partai, dan saya juga tidak kenal sama caleg-calegnya. Ini kita bicara yang real saja. Kalau menurut saya partai yang paling bagus yang mendukung pro rakyat itu cuman PDI Perjuangan. Kok kenapa Mas Ade bilang begitu? Semenjak Indonesia merdeka guys, baru kali ini istilahnya program-program yang pro sama rakyat tuh baru kali ini. Jujur ada PKH, ada bantuan itu buat rakyat kecil ya guys. Dulu juga ada, misalkan ada yang komentar, dulu juga ada. Iya, tapi sedikit guys, sedikit. Nah setelah PDI Perjuangan itu menang, terus jadikan Pak Jokowi jadi presiden, nah itu sekarang banyak program-program yang pro rakyat. Berarti yang hebat Pak Jokowi. Betul.
Pak Jokowi itu jadi presiden diusung sama partai PDI Perjuangan. Tapi kalau tanpa ada partai PDI Perjuangan, Pak Jokowi juga tidak mungkin ya guys bisa nyalon, bisa jadi presiden itu. Saya yang tadi yang omong itu, partai itu mengusung. Nah, kalau orang sehebat apapun, kalau tanpa ada partai tidak jadi kalau di Indonesia. Makanya kita kembali lagi nih ngomongnya tentang partai yang pro rakyat. Kalau menurut saya itu PDI Perjuangan. Kita lihat ya guys, sekarang bantuan-bantuan, ada PKH, ada prakerja, ada ya bantuan beras, ada bantuan banyak banget, itu programnya dari partai PDI ya guys. Tapi ya mungkin bagi ada PDI beginilah minusnya, banyak mafia, banyak korupsi. Halo, nah guys, semua partai di Indonesia itu banyak yang korupsi ya guys, banyak. Coba Anda lihat partai apa yang tidak korupsi. Semua itu bagus guys, partai semua itu mempunyai program bagus. Tapi orang-orangnya juga tetap, orang-orangnya ada yang bersih dan ada yang tidak. Makanya saya jujur nih, sekali lagi saya tidak membagusi satu partai semua tuh bagus. Tapi kalau kita lihat sekarang ini nih, yang pro rakyat banget itu partai PDI Perjuangan guys. Karena apa? Saya merasakan sendiri orang-orang yang susah kadang dibantu. Tapi gimana nih Mas Ade, ada orang yang perlu dibantu tapi kok tidak dibantu? Mungkin datanya yang kurang ya guys. Apa mungkin lapor ke Pak RT, atau mungkin lapor ke RW, langsung ke kelurahan, ke kecamatan, bisa diusulkan ini orang perlu dibantu banget nih. Nah itu bisa ya guys, bisa banget. Mumpung sekarang lagi bisa banget itu seperti itu dibantu. Makanya di channel Mas Ade kali ini, sekali lagi, menurut saya partai yang pro sama rakyat itu PDI Perjuangan. Tapi mungkin bagi orang-orang yang sensi, yang benci, yang tidak suka, ya membenci ya guys, itu hal yang biasa, itu hal biasa. Tapi kalau kita lihat lagi secara real, secara nyata, bantuan sekarang itu banyak banget yang ke masyarakat. Kalau kita pikir itu masyarakat Indonesia ada yang dibantu, ada yang tidak. Tapi kalau di kampung saya, di kampung saya itu banyak yang dibantunya ya guys, dibanding tidak. Misalkan di kampung Anda ini belum dapat bantuan karena bla bla bla, itu diusulkan ya guys. Jangan kita diam, jangan kita diem terus nggerutu. Kita lapor, di sana ada Pak RT, ada Pak Lurah, ada Pak Camat. Coba misalkan RT Lurah di sana itu tidak menanggapi laporan Anda, yaitu bukan kesalahan dari atas ya guys. Itu mungkin Pak RT Pak Lurahnya yang menurut saya blow on itu, menurut saya itu harusnya diusulkan nanti dari Pak Lurah ke kecamatan, dari kecamatan dari ke kabupaten. Masa sih nggak bisa? Tapi yang bener-bener positif, bener-bener dibantu ya guys. Kan Indonesia itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pura-pura kaya. Nah itu yang bahaya itu. Padahal dia orang mampu, tapi seolah-olah ya berharap bantuan. Nah itu guys. Nah sekali lagi kita kembali lagi pembicaraan. Jadi partai di Indonesia menurut saya yang pro sama rakyat itu ya PDI Perjuangan. Makanya pemilihan besok itu ada pemilihan presiden. Nah, sekarang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Ya mudah-mudahan Pak Ganjar Pranowo menang. Ngomongnya pebelit ya guys. Tapi misalkan Anda nih subscriber saya ataupun yang nonton channel saya memilih pasangan Pak Anies, ya silahkan. Pak Prabowo juga silahkan ya. Jadi calonnya ada 3 ya guys. 1, 2, dan 3. Ya nomor 3 ini Pak Ganjar Pranowo. Seperti itu everybody. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata saya kurang berkenan. Yang jelas menurut saya itu partai yang pro sama rakyat PDI Perjuangan. Soalnya dari kemarin-kemarin partai-partai itu ya nggak ada yang pro sama rakyat, hanya sedikit pronya itu sedikit. Nah, dilalanya sekarang Pak Jokowi menang jadi presiden yang mengusung partai PDI Perjuangan,
akhirnya bantuan bisa. Tapi itu kan programnya Pak Jokowi, betul soalnya Pak Jokowi jadi presiden. Coba mungkin yang jadi presiden siapa, yang ngusung partai PDI Perjuangan, ya tetap programnya tuh sama. Seperti itu dulu pribadi. Salah ngomong terus ya guys, ngomongnya pembeli ya, tapi ini ya namanya bikin konten-konten lah, namanya juga konten Mas Ade. Ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you, love you, bye-bye.